kita tunduk kepala dan kita berdoa bersama-sama. Tuhan di surga, kami lagi bersyukur dan berterima kasih karena kami diberikan kesehatan dan nafas hidup. Kami mau memuliakan nama-Mu dengan belajar lagi firman Tuhan dalam ibadah syukur kami saat ini. Roh Kudus menuntun hati dan pikiran kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Oke, saudara-saudaraku, judul renungan firman Tuhan kita pada saat ini adalah Penebus yang Datang. Ayat tema Mazmur 44 ayat 26. Bersiaplah menolong kami, bebaskanlah kami karena kasih setiamu. Oke, saudara-saudara, kita akan mengikuti bersama-sama penjelasannya. Betapa jelasnya nubuatan Yesaya tentang penderitaan dan kematian Kristus. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Nabi itu bertanya, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semarak pun tidak ada sehingga memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia katanya dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita akan kesakitan, yang sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita itu ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian ini sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka akan mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terampil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Yesaya 53 ayat 1 sampai ayatnya ke-8. Sedangkan cara kematiannya telah dibayangkan sebagai ular tembaga yang telah diangkat di padang belantara. Demikianlah penebus yang datang harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Dan apabila ada orang bertanya kepadanya, bekas luka apakah yang ada pada badanmu ini? Lalu ia akan menjawab, itulah luka yang kudapat di rumah sahabat-sahabatku. Zakaria 13 ayat 6. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Yesaya 53 ayat yang ke-9 dan 10. Tetapi ia yang harus menderita kematian di tangan orang-orang jahat harus bangkit lagi sebagai seorang pemenang atas dosa dan kubur. Dalam buku Alfa Omega jilid 7 halaman 190-191. Mari kita renungkan lebih dalam. Apakah komitmen saya untuk menerima pengorbanan Kristus bagi saya cocok dengan komitmennya untuk menyelamatkan saya? Dengan kata lain, apakah saya sama yakinnya dengan Yesus untuk keselamatan saya? Saudara-saudara bisa jawab dalam hati saudara masing-masing. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami dapat merenungkan lagi firman-Mu, belajar tentang Yesus Kristus sebagai penebus kami. Kiranya kami menghargai akan pengorbanan Kristus dengan kami menjadi setia dan manis budi di hadapan Tuhan. Diberkatilah kami semua, diberkatilah umat-umat-Mu yang sudah beribadah bersama-sama, karena berkat-berkat melimpah dicurahkan menjadi bahagian kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.